Selamat malam Sobat Wengi Channel. Cerita nyata bertemu dengan hantu ini dikirim oleh salah seorang Sobat Wengi Channel yang berasal dari Brebes. Dia bernama Siti. Ceritanya berawal saat dia masih duduk di bangku SMK di kota Cirebon. Ia bertemu dengan hantu yang tidak memiliki tangan dan kepala di rumah kontrakannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak dengan baik. Sebelumnya, saya ingatkan untuk mencari posisi yang nyaman, kemudian klik subscribe, dan jangan lupa berdoa. Cerita ini berjudul Kontrakan Berhantu. Hai Sobat Wengi Channel, kenalin, nama saya Siti, usia saat ini 28 tahun. Ini cerita nyata yang saya alami di tahun 2011 sampai 2012 saat saya masih sekolah SMK di kelas 2. Singkat cerita, sebelumnya kami tinggal di Jakarta. Tapi orang tua saya asli orang Brebes. Berawal dari waktu saya masih kelas 1 SMK, ayah saya mengalami sakit keras hingga sampai suatu saat beliau meninggal. Singkat cerita, karena ekonomi yang sedikit sulit, ibu saya harus berjualan demi biaya anak-anaknya sekolah. Saya 4 bersaudara, 2 cowok dan 2 cewek. Yang cowok sudah menikah semua, tinggal saya dan kakak saya yang masih bersekolah. Waktu itu, kakak saya sudah kelas 2 dan saya masih kelas 1 yang akan naik kelas 2. Namun, kakak saya yang ke-1 berniat ingin menyekolahkan saya di Cirebon. Akhirnya, kami mau pindah ke Cirebon. Kakak saya cewek masih berlanjut sekolah hingga kelulusan di Jakarta. Sesampainya di Cirebon, kami tinggal di rumah kontrakan yang cukup besar. Kontrakan itu hanya dihuni saya dan ibu. Karena hanya itu, saya dekat dengan sekolah saya. Tetapi kontrakan kami jauh dengan rumah kakak. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah itu, suatu malam pukul 8 sudah sangat sepi. Biasanya kalau di Jakarta jam segitu kami belum tidur, tapi ibu sudah tidur duluan, sedangkan saya masih asyik bermain HP. Hingga beberapa jam kemudian, tepat pukul 11 malam, ada suara yang berbunyi, krotok. Krotok, krotok. Suara itu seperti suara jari tangan yang diketukkan di jendela kamar saya berulang-ulang kali. Saya pikir itu anak tetangga saya yang bersedikit usil. Jadi saya menghiraukan suara itu hingga tertidur. Malam berikutnya, pukul 11 malam, suara tersebut terdengar lagi. Krotok, krotok, krotok. Suara itu sangat menyeramkan hingga saya ketakutan dan itu seperti menjahili saya. Seketika saya balas dengan ketukan juga. Lalu ketukan itu berhenti. Saya jadi penasaran. Akhirnya saya lihat lewat jendela. Tapi tidak ada apa-apa. Lalu saya tidur dan tidak memikirkan itu. Malam ketiga terjadi lagi. Herannya, kenapa hanya malam hari saja? Sekitar pukul 11 malam ketukan itu muncul lagi. Krotok, krotok, krotok. Saya balas lagi ketukan itu. Dan ketukan itu ternyata membalas lagi dengan semakin keras. Dengan cepat saya melihat keluar jendela namun tidak ada apa-apa. Dari situ saya jadi merinding, ketakutan dan langsung berusaha untuk tidur. Tapi tiba-tiba di bawah ranjang tempat tidur saya, seolah ada yang menggelinding. Saya penasaran. Kemudian saya mencoba melihat pelan-pelan. Ternyata ada kepala dengan mata yang melotot. Saya teriak ketakutan hingga ibu saya terbangun dari tidur dan menenangkan saya. Ibu kemudian mengambilkan saya air minum dan meminumkannya ke saya. Setelah merasa tenang, malam itu saya tidur dengan ibu. Dalam tidur, saya bermimpi sedang berada di rumah kontrakan ini. Tiba-tiba, ada tangan tanpa lengan berjalan dengan asap tebal mengarah ke dalam rumah. Tangan itu muncul dari lorong gang kecil yang berada di samping kamar saya. Rasanya seperti nyata hingga membuat saya terbangun dengan bingung dan takut campur aduk. Lalu saya menceritakan ke ibu.
Malam berikutnya, karena merasa capek setelah pulang sore dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, saya tertidur pukul 8 malam. Kemudian, di tengah malam saya diganggu oleh hantu kepala. Kepala tersebut seolah menggelinding di lantai kamar saya dengan berceceran darah. Sampai saya ketakutan dan saya berlari mencari ibu yang waktu itu sedang membersihkan ruang tamu. Ibu kaget dan menyuruh saya duduk agar tenang. Kemudian saya menceritakan apa yang saya alami itu ke ibu. Pagi harinya, ibu saya menanyakan ke tetangganya. Kata tetangga, kontrakan tersebut memang ada penunggunya, yaitu setan kepala dan tangan. Katanya lagi, sebelum rumah kontrakan ini dibangun atau masih berbentuk pekarangan, dulu sempat ada maling dan maling itu lari menyusuri pekarangan tersebut dengan tangan yang putus akibat diamuk oleh massa. Akhirnya tangannya dibuang. Tetapi maling itu tertangkap oleh warga dan info terakhir maling itu tewas dipukuli warga hingga kepalanya pun terputus dan mayatnya dikubur di pekarangan itu. Jantung saya deg-degan mendengar ceritanya. Berarti selama ini saya diganggu oleh hantu. Di malam berikutnya ketika saya tahu cerita itu, ketukan itu tidak bunyi lagi dan hantu kepala sudah tidak mengganggu saya lagi. Tapi ketika saya tidur, saya bermimpi bertemu dengan laki-laki tanpa tangan dan kepala di depan rumah kontrakan. Laki-laki tersebut menggunakan celana dan kemeja berlumuran darah, berjalan dengan tertitah-titah ke arah saya. Sepertinya itu adalah maling yang diceritakan oleh tetangga saya. Saya takut dan berlari keluar rumah, tapi laki-laki itu tiba-tiba ada di depan saya untuk menghadap. Saya makin takut dan berlari berlawan arah. Tetapi lagi-lagi laki itu menghadang saya. Saya yang semakin takut kemudian berjalan mundur, kemudian ingin lari tapi saya terjatuh. Tiba-tiba saya berada di lorong, kemudian lelaki itu menunjuk ke arah gundukan tanah tepat berada di samping luar jendela kamar saya. Seolah memberi petunjuk. Karena semakin takut, saya kemudian terbangun dari tidur dan langsung menceritakan kepada ibu mengenai mimpi saya itu. Keesokan harinya, ibu dan saya langsung menuju tempat yang ditunjuk oleh laki-laki yang ada dalam mimpi. Benar saja, di samping jendela kamar ada gundukan tanah. Ibu kemudian mencangkul gundukan tanah itu. Ternyata ditemukan mayat dengan badan, tangan, dan kepala yang terpisah dan sudah menjadi tulang belulang. Kami berdua kaget dan langsung melaporkan penemuan itu kepada pejabat pemerintah setempat untuk dipindahkan dan kami memberikan doa agar arwahnya tidak bergentayangan. Selang beberapa hari, saya ditemui oleh laki-laki itu dalam mimpi lagi. Lelaki itu sangat rapi dengan kepala dan tangan yang masih sangat utuh. Lelaki itu kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya di masa dulu. Tetapi belum selesai dia bercerita, saya terbangun dari tidur dan ketakutan. Keesokan harinya, saya meminta kepada ibu dan kakak saya untuk pindah kontrakan. Dan cerita ini selesai. Demikian cerita bertemu dengan hantu yang dikirim oleh Sobat Channel Wengi. Jika kalian punya pengalaman bertemu dengan hantu, silahkan kirimkan melalui kontak yang tertera di deskripsi video ini. Dan jangan lupa, klik like, komen, dan share. Terima kasih, salam Wengi.